Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Heru Purnomo selaku CEO PT Hernadi Jaya Abadi atau HJ Carpet. Pak Heru, tadi sudah disebutkan bahwa tarif resiprokal Donald Trump ini meski ditunda 90 hari ya, masih dalam waktu penundaan ini, sebetulnya apakah ini juga mempengaruhi kinerja perusahaan HJ Carpet, Pak Heru? Kalau secara umum ya belum sih, belum mempengaruhi. Tapi mungkin ada beberapa kolega kita yang mereka memang ekspor ke Amerika sangat mempengaruhi. Yang paling penting ini kestabilan dolar. Karena dengan perang dagang seperti ini akhirnya yang terjadi adalah dampaknya ke dolar. Kalau nilai dolarnya naik, otomatis bahan baku kita itu ikut turun naik juga. Karena sampai saat ini bahan baku kita itu dihitungnya dalam bentuk dolar hampir semua. Karena kita masih impor ya untuk benang, terus yang lainnya itu masih impor. Makanya buat pengusaha kita ini rasa aman, dan yang kedua kepastian dolar dan sebagainya itu. Karena ekspor itu kan tidak ke Amerika aja kan, kita bisa ke Timur Tengah, apalagi kita ada sajadah juga kan. Ada banyak negara selain ke Amerika. Iya. Nilai tukar rupiah ini juga yang mempengaruhi dan sangat menjadi tantangan begitu dari HJ Carpet dulu sendiri. 15.000 jadi 17.000 kan lumayan berapa persen itu kenaikannya. Cukup Sedangkan signifikan. untuk menaikkan harga itu sendiri itu berat sekali. Ini untuk kita bicara pasar domestik ya, dengan beban ekonomi seperti sekarang itu juga agak hati-hati. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang membuat modifikasi gitu kan, ada yang kayak minuman, ada yang dikecilin itunya, jadi berbagai macam, ada grade A, grade B dan sebagainya, itu untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu ini dalam dolar ini. Pak Heru, kalau dari HJ Carpet sendiri bagaimana mengatasi perubahan nilai tukar rupiah yang cukup signifikan naiknya ya terhadap dolar Amerika Serikat? Ini dari sebelumnya 15 ribuan menjadi 16.700-an, bahkan hampir menyentuh 17.000. Ini apakah dilakukan seperti penyesuaian gitu dari ukuran harga seperti apa, Pak? Ya, kita kan ada beberapa produk ya, khususnya kalau untuk contohnya karpet custom. Karpet custom ini kita ini ada beberapa varian gitu kan. Ada bicara masalah ketebalan, kita bikin diversifikasi produk. Ya kan? Ada wool sama akrilik, ya kan, atau wool sama nylon, Active 20 dan sebagainya gitu kan. Jadi bagaimana kita mensiasatin pasar tanpa kita menurunkan kualitas, karena itu kualitas kan nomor satu. Tapi ibaratnya ini loh, ini ada grade A, ini ada grade B dengan seperti ini, dan mereka kita kasih solusi seperti ini. Biasanya pihak customer itu akan, kalau mereka itu tidak mempermasalahkan harga ya kita akan kasih yang grade A. Tapi kalau mereka, Pak, budget kita cuma segini, ya kita ada grade B dan sebagainya. Karena ya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, alhamdulillah dengan kondisi seperti sekarang yang kita perkuat itu satu jaringan. Ya, jaringan mereka yang sudah pasang karpet di kita itu akan menjadi salah satu agent kita. Yang kedua branding. Ya, karena branding ini juga penting karena tidak semua customer itu mencari yang paling murah. Ya, kalau mereka sudah HJ Carpet udah pasang di istana, udah ini ya, mereka udah merem, istilahnya gitu. Ya, masalah harga kita tinggal negosiasi lah. Gitu. Dengan memperkuat jaringan ini salah satu strategi juga dari HJ Carpet. Kalau untuk agennya sendiri saat ini sudah ada berapa banyak, Pak, di seluruh Indonesia? Kalau member ya, kita bicaranya member. Mereka datang jadi member ya, kita kasih katalog, kasih kartu member itu sampai saat ini sudah 7.000 lebih. 7.000 lebih. Nah, mereka rata-rata ada karyawan, ibu rumah tangga, mereka kena PHK, dan macam-macam lah, ada pengurus masjid, dan mereka cukup membawa katalog member dan mereka bisa memasarkan karpet ini dan tidak perlu modal, tidak harus punya karpet, cukup dengan katalog tadi mereka sudah bisa membantu memasarkan. Dan saat ini karpet-karpet yang kita pasang di seluruh Indonesia termasuk dari Aceh sampai Papua ya, sebagian mereka yang mendapatkan ordernya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu bisa membantu masyarakat dalam mengatasi menambah
penghasilan. Ya. Bahkan ada yang sudah umroh, ada yang sudah bisa beli mobil, ada yang dan sebagainya hanya bermodalkan katalog tadi. Oke, luar biasa sekali Pak Heru. Bagaimana Haji Karpet ini dapat berkolaborasi juga dengan pemerintah, instansi maupun komunitas lokal. Misalnya kan dari Haji Karpet ini ada program Desa Karpet gitu. Iya, itu sebetulnya seperti apa Pak cerita yang melatar belakangi sehingga terciptanya program Desa Karpet ini? Ya, alhamdulillah ya. 6 bulan yang lalu kita melakukan training pengrajin karpet ya di Desa Sendang Jaya, Kabupaten Bekasi. Kebetulan seiring dengan program pemerintah yaitu Kementerian Desa Bapak Yandri itu ingin menciptakan 1000 desa berorientasi ekspor. Nah, ini masuk dengan visi misi kita. Makanya kita melakukan training, kita ketemu sama kepala desa, kita melakukan seleksi dari Karang Taruna. Kebetulan ada satu desa yang orang bilang kumis ya, kumuh dan miskin, dan mereka membutuhkan tambahan penghasilan karena di situ ada beberapa yang terjerat pinjol dan sebagainya. Ya. Nah, kita adakan training selama 5 bulan dan alhamdulillah mereka ini sekarang udah menjadi tenaga yang terampil, ya, tenaga terampil untuk membuat karpet custom tadi. Karena karpet custom ini kelebihannya kan tidak harus ada minimum order gitu. Mau bikin 1 meter, 2 meter itu bisa. Nah, dengan seperti ini kita akan menciptakan desa pengrajin karpet berbasis ekspor ya, berorientasi ekspor, karena kebutuhan untuk dalam negeri juga besar, kebutuhan untuk ekspor pun juga besar karena kita sudah kirim ke Australia ya, ke Jepang, ke beberapa negara melalui agen kita ya. Dan juga ini bisa menciptakan lapangan kerja yang lumayan besar ya. Ya kayak contohnya untuk satu desa pengrajin karpet ini dibutuhkan kurang lebih antara 20 sampai 30 orang ya. 20 sampai 30 orang untuk tenaga produksi sendiri. Belum tenaga pemasaran. Nah, kita ngomong kebutuhan dalam negeri ya. Tadi bicara masjid. Masjid di Indonesia itu ada di atas 1 juta lebih sama musola. Mereka membutuhkan karpet masjid, mereka membutuhkan keset, mereka membutuhkan sajadah. Kenapa harus impor? Kita bisa berkolaborasi dengan Basnas, bisa kolaborasi dengan DMI dan berbagai kelembagaan untuk bisa menyerap tenaga kerja ini. Dan insya Allah dengan adanya kolaborasi dengan Kemendes tadi akan banyak tercipta desa pengrajin karpet berorientasi ekspor. Target kita 40 desa. 40 desa. Iya. Dasarnya sudah berapa desa, Pak? Baru 1 desa. Baru desa tapi sudah menghasilkan tenaga-tenaga terampil. Bahkan kemarin sudah kita coba untuk beberapa masjid besar. Mereka anak-anak ini yang menjalankan gitu. Dan memang butuh waktu ya. Untuk training sendiri sampai mahir itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 bulan. Jadi mereka tidak perlu ijazah yang tinggi, tapi cukup mereka punya kemauan. Punya kemauan itu. Dan alhamdulillah sudah mulai terlaksana di Desa Sendang Jaya, Kabupaten Bekasi. Berarti ini memang program jangka panjang ya Pak Heru? Iya. Dan untuk secara keseluruhan sendiri total penyerapan tenaga kerja ini akan berapa banyak Pak kira-kira? Kalau kita tinggal kalikan saja 30 kali 40 udah 1.200. Ya, tapi minimal akan banyak orang yang terlibat di luar itu kan? Ya, ada nanti ada demand dari kebutuhan luar negeri, kebutuhan dalam negeri tidak harus impor dari luar. Ya kan? Seperti itu. Baik, Pak Heru, selain tadi tantangan dari tarif Trump, kemudian nilai tukar rupiah, ada lagi nggak tantangan yang lain, Pak? Yang jelas karena kita ini lebih ke pengrajin karpet custom yaitu SDM itu sangat penting banget karena anak Gen Z sekarang ini mereka ini pengennya kerja sedikit tapi hasilnya besar. Makanya untuk melakukan training untuk melakukan rajut karpet ini memang dibutuhkan banyak orang dan itu hasilnya juga 1:20 kadang.
Ya. Jadi 20 orang cuma dapat satu. Yang kedua bahan baku. Bahan baku itu kalau dolar naik turun begini terus terang kita juga agak kewalahan. Iya. Karena yang jelas bahan baku itu menyumbang 50% dari total HPP kita. Jadi kalau harga dolar tidak stabil itu yang jelas menjadikan keuntungan dan juga harga kita kurang bisa bersaing di situ. Dan yang tantangan berikutnya adalah impor. Ya. Kalau nanti ada kita bebas impor dari Cina dan sebagainya, ini pasti banyak industri tekstil atau industri karpet ya harus siap-siap. Tapi bukan berarti kita takut ya. Ya. Makanya salah satu yang kita lakukan adalah menguatkan jaringan dan branding. Oke. Ya, membranding. Kalau perlu barang yang dari Cina tadi kita branding dulu sebelum datang ke Indonesia gitu kan. Brandingnya kita gitu. Oke. Ya. Oke, Pak Heru. Kita akan lanjutkan dialog Pak usai jeda yang satu ini. Pemirsa Corporate Insight masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.